Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari media yang sejak pagi mengikuti proses tahapan Pilkada DKI Jakarta, mulai dari pencoblosan atau pemungutan suara hingga perhitungan suara, dan juga sampai dengan proses quick count dan tentu juga real count dari masing-masing pasangan calon. Yang kedua, pada kesempatan yang ini kami juga sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada semua partai pengusung, ormas, pendukung, relawan, pendukung, dan tentu juga seluruh warga Jakarta yang telah hadir berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2024 sejak tadi pagi hingga siang hari ini. Yang ketiga, pada kesempatan kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, DKPP yang telah melaksanakan seluruh tahapan Pilkada 2024 di DKI Jakarta, dan tentu juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparat keamanan, TNI, Polri, dan lain-lain yang alhamdulillah Pilkada serentak 2024 ini di DKI Jakarta berlangsung dengan damai tanpa satu masalah yang berarti. Yang keempat, kami juga ingin menyampaikan, sebagaimana kita ketahui, memang masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi, sebagaimana kemarin kami sampaikan di konferensi pers di ruang ini, bahwa telah terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Dan ternyata dugaan kami betul, dan di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan banyak sekali sembako yang siap edar. Inilah salah satu faktor yang mencederai proses pilkada di DKI Jakarta. Ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang, yaitu money politik dan penyebaran sembako di hari tenang. Yang berikutnya juga kami ingin sampaikan bahwa kami ingin mengajak seluruh jajaran partai, ormas pendukung agar melaporkan semua bentuk-bentuk money politik, bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi kepada aparat hukum terkait pilkada, yaitu Bawaslu, KPU, dan kepolisian, dan yang terkait juga kejaksaan, Gakumdu di Bawaslu. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih sekali lagi bagi semua, dan hari ini kami ingin menyampaikan hasil daripada real count atau hitungan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh tim data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono, dengan hasil sebagai berikut. Dari total suara yang masuk, yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17% dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494 dengan perolehan 49% atau 49,28%.
Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki, bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Jadi kami minta inilah hasil yang telah kami input berdasarkan perolehan suara yang ada. Dan untuk itu juga kami minta kepada seluruh jajaran partai pendukung, ormas pendukung, maupun relawan pendukung untuk terus bekerja mengawal proses daripada perhitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK, kabupaten kota sampai dengan provinsi secara baik, seksama, dan menjaga kondusivitas daripada proses perhitungan suara agar terjaga kedamaian dan juga demokrasi yang beradab. Jadi kami minta itu, yang kami minta seluruh jajaran agar tenang, sabar, kita optimis bahwa ini bagian dari sebuah proses perjuangan yang harus kita lalui, dan insya Allah nanti di putaran kedua kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan niat baik, ikhtiar yang kerja keras kita akan memperoleh kemenangan di putaran kedua. Saya kira itu, teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Cukup ya? Pak, ini kan kalau dari Rido kan dari awal kita tahu slogannya itu kan menang 1 putaran. Mungkin ada evaluasi nggak, Pak? Kalau ya, di dalam roda partai, dan apakah itu terlihat dari posko pemenangan yang hanya dihadiri oleh beberapa partai, misalkan Gerindra, Golkar terutama yang sangat terus hadir, sementara yang kayak PKB, Nasdem dan Demokrat tidak ditemukan sama sekali. Itu dulu, Pak. Silakan. Sana, ada nih. Di posko pemenangan. Ya Pak, menyambung ini sempat ada isu yang beredar bahwa mesin partai dari beberapa koalisi ini tidak bekerja. Nah, itu bagaimana evaluasinya, dan kemudian yang disampaikan tadi ada kecurangan di beberapa tempat selain di Kepulauan Seribu, mungkin ada temuan di tempat lain Pak yang bisa dibeberkan? Oke. Yang pertama, kami umumkan bahwa partai pengusung dari paslon nomor urut 1, Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono, kompak dan solid semua bekerja. Jadi kalau ada yang menyampaikan PKB atau Nasdem, Demokrat tidak bekerja, itu salah besar. Ya, semua hadir di teman-teman, ada PKB, ada Demokrat, ada Nasdem, semuanya hadir kompak, solid setiap hari di sini, bekerja dari pagi sampai dengan pagi lagi. Tidak hanya di kantor ini kita evaluasi rapat, tapi juga di lapangan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai tingkat RT RW, seluruh partai, ormas, dan perlu bekerja. Kemudian yang kedua, terkait tadi soal adanya temuan-temuan, memang ada beberapa temuan, termasuk tadi di Pinang Ranti, termasuk ini kalau teman-teman lihat di video, bayangkan ya, ini video sangat jelas, suara tidak sah, tapi dicoblos nomor urut 3. Berarti ada kecurangan. Kami ingin KPU, Bawaslu, aparat mengusut. Kenapa ada surat suara yang sudah dicoblos sebelum digunakan? Inilah bentuk kecurangan yang sangat nyata. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum
digunakan oleh KPU tapi dicoblos nomor urut 3. Ya, kami minta aparat mengusut tuntas, tidak boleh dibiarkan. Berarti ada oknum yang bermain. Ya. Tadi apa lagi pertanyaannya? Ya, tentu kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Pertama akan mengawal perolehan suara ini di semua TPS sampai kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi, dan akan merupakan upaya hukum. Untuk itu kami minta tadi jajaran partai, relawan maupun ormas mengumpulkan semua bukti. Apabila ditemukan di rumah-rumah, tolong dipoto, divideokan sembako, money politik. Bahkan kami telah mengumumkan memberikan sayembara 10 juta bagi siapa saja yang menemukan adanya kecurangan money politik maupun penyebaran sembako di masa tenang atau menjelang pencoblosan ataupun sebelum pencoblosan. Sangat jelas, jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Satu lagi Pak, itu kan tadi Bapak sudah menyebutkan soal Kepulauan Seribu. Kemarin temuannya Bawaslu adalah sembako itu juga mengatasnamakan Ridho. Mungkin saya ingin mempertegas apakah itu benar dari Ridho atau memang hanya dari semuanya dari 03? Loh, kan sangat jelas itu dari 03. Ada berita acaranya, bukan dari 01. Jadi yang ada beredar di medsos sembako Ridho itu di masa kampanye jelas itu ada ada namanya, itu program tebus murah. Itu bagian dari program pasangan Ridho. Nanti ketika terpilih menjadi gubernur wakil gubernur, kami punya program sebulan sekali pasar murah sembako, ya. Itulah kita coba di masa kampanye ini seperti ini supaya masyarakat mengerti, ya.